Halo, saya akan menjelaskan jawaban dari tugas hash double exercise menggunakan dataset DNS Chess lokal. Jadi di soal ini kita punya 9 data DNS Chess yang dimana setiap data itu memiliki domain name sebagai key dan IP address TTL serta create at sebagai value. Jadi fungsi hash yang digunakan adalah ASCII yang dimana ASCII modulo. Jadi nanti kita menjumlahkan nilai ASCII-nya dari setiap karakter pada domain name-nya termasuk karakter titik. Lalu hasilnya itu dimod dengan 20 karena ukuran tabelnya itu adalah 20. Jadi di sini sebelum menjawab soalnya, saya menghitung dulu nilai hash dari semua domain yang ada di dataset. Yaitu di sini pertama yaitu Google, yang dimana G itu eh, 103 tambah 111 tambah 111 tambah 103 tambah 108 tambah 101 dihitung juga dengan titiknya yaitu 46, kemudian tambah 99 tambah 111 kemudian tambah 109, jadi totalnya itu adalah 102. Kemudian 102 itu mod mod 20 yaitu 2, jadi google.com itu masuk ke indeks 2. Begitu juga dengan yang selanjutnya yaitu youtube.com, di mana totalnya itu telah dijumlahkan yaitu 1146 muat 20 yaitu 6. Jadi youtube.com itu masuk ke indeks 6. Dan selanjutnya yaitu ada domain facebook.com yang dimana jumlah ASCII-nya itu adalah 1191 muat 20 yaitu 11. Jadi Facebook masuk ke indeks 11. Kemudian yang keempat yaitu Instagram, yang dimana jumlah ASCII-nya itu adalah 1331 mod 20 yaitu 11. Jadi hasilnya juga 11 sama seperti dengan facebook.com. Jadi artinya ini terjadi collision di indeks 11. Kemudian yang kelima ada github.com yang dimana jumlah ASCII-nya itu adalah 1008 mod 20 yaitu 8. Jadi github.com itu masuk ke indeks 8. Dan selanjutnya yang keenam adalah Shopee.com yang dimana jumlah ASCII-nya adalah 1009 mod 20 jadi 9. Jadi Shopee.com masuk ke indeks 9. Yang ketujuh ada Twitter.com yang dimana jumlah ASCII-nya itu 1152 mod 20. Jadi itu adalah 12. Twitter.com itu masuk ke indeks 12. Yang kedelapan ada TikTok.com yang dimana jumlah ASCII-nya yaitu 1027 mod 20 jadi itu 7. Jadi TikTok.com itu masuk ke indeks 7. Nah, selanjutnya yang terakhir ada domain yang kesembilan yaitu joom.us yang dimana jumlah aslinya itu adalah 731 mod 20 sama dengan 11. Jadi hasilnya itu 11 juga. Jadi ini collision kedua di indeks 11 bersama facebook.com yang sudah ada di sana. Jadi setelah menghitung semua hashnya, ini ringkasannya yaitu indeks kedua ada google.com, indeks keenam ada youtube.com, indeks ketujuh ada tiktok.com, indeks kedelapan ada github.com, indeks kesembilan ada shopee.com, indeks ke-11 itu adalah ada facebook.com, instagram.com, dan jom.us. Itu collision. Dan indeks yang ke-12 itu ada twitter.com. Jadi masuk ke soal yang pertama, di sini kita diminta tanpa menangani collision. Di soal ini kita insert semua data ke tabel berukuran 20 tanpa ada mekanisme apapun untuk menangani collision. Jadi kita insert secara berurutan sesuai database. Di sini kita insert pertama google.com yang dimana hashnya 2, jadi indeks 2 itu kosong. Kemudian google.com itu berhasil masuk ke indeks kedua. Kemudian yang selanjutnya ada insert kedua yaitu youtube.com yang dimana hashnya adalah 6, jadi indeks 60. Kemudian youtube.com berhasil masuk ke indeks 6. Yang ketiga kita insert facebook.com yang dimana
hashnya itu adalah 11, indeks 11 itu kosong, jadi facebook.com itu berhasil masuk ke indeks 11. Kemudian selanjutnya insert keempat yaitu instagram.com yang dimana hashnya itu adalah 11. Indeks 11 itu sudah terisi oleh facebook.com, jadi terjadi collision. Kalau tidak ada penanganan collision, instagram.com itu tidak bisa masuk, jadi datanya hilang. Kemudian insert kelima itu ada di github.com, hashnya itu adalah 8. Jadi indeks 8 kosong, kemudian indeks 8 itu berhasil masuk ke jadi indeks github.com itu berhasil masuk ke indeks 8. Yang selanjutnya insert keenam adalah shopee.com yang dimana ia adalah hash 9. Kemudian tetapi indeks 9 itu kosong, jadi shopee.com itu berhasil masuk ke indeks 9. Kemudian yang selanjutnya ada twitter.com yang dimana hashnya adalah 12. Dan 12 itu kosong, jadi twitter.com itu berhasil masuk ke indeks 12. Kemudian yang selanjutnya ada eh, tiktok.com yang dimana hashnya adalah 7. Jadi indeks 7 itu kosong, jadi tiktok.com itu berhasil masuk ke indeks ke-7. Yang selanjutnya adalah insert yang ke-9 yaitu zoom.us yang dimana hashnya adalah 11. Namun indeks 11 itu sudah terisi dengan facebook.com, jadi terjadi collision lagi. Jadi zoom.us itu juga tidak bisa masuk, jadi datanya itu hilang. Jadi jawaban yang pertama ini, tidak semua data bisa di-insert. Jadi yang mengalami collision itu instagram.com, yaitu collision index 11, dan juga zoom.us, yang dimana itu juga di collision index ke-11. Jadi keduanya itu collision di indeks 11 karena hash ketiganya, yaitu Facebook, Instagram, dan Zoom, itu menghasilkan angka 11. Kemudian yang selanjutnya yaitu soal yang kedua. Di sini adalah handle collision open hashing, di mana kita melakukan mekanisme penanganan collision dengan cara open hashing. Jadi, kemudian kita insert traveloka.com, kemudian kita menghitung hash dari traveloka.com, array keberapa, kemudian apakah collision jika ya dengan domain mana, kemudian kita menggambarkan kondisi hash table tersebut. Dan selanjutnya kita find traveloka.com. Kemudian kita akan menjelaskan proses sampai ditemukan, dan yang selanjutnya itu delete.github.com. Kemudian kita akan menggambarkan kondisi hash table sebelum delete dan menggambarkan kondisi hash table setelah delete. Jadi konsep dasarnya itu setiap slot di tabel bukan menyimpan satu data saja, tapi berupa linked list. Jadi kalau ada collision, data baru cukup disambungkan di belakang linked list pada slot yang sama. Jadi dia tidak ada data yang hilang. Di sini, pertama saya insert semua data 9 ke tabel terlebih dahulu. Jadi insert google.com yaitu di indeks kedua karena kosong, jadi node pertama chain. Kemudian insert youtube.com, indeks 6 itu kosong, jadi node pertama chain. Jadi kemudian yang selanjutnya insert facebook.com, indeks 11, kosong, jadi node pertama chain. Kemudian yang selanjutnya insert instagram.com di indeks 11, ada Facebook di sana, ada facebook.com, jadi collision. Tapi dengan open hashing, instagram.com itu tinggal disambung di belakang facebook.com. Jadi chain indeks 11 sekarang itu adalah facebook.com, instagram.com. Kemudian yang selanjutnya kita insert github.com, itu berada di indeks ke-8 karena kosong, jadi dia node pertama chain. Kemudian insert shopee.com di indeks 9 karena kosong, jadi dia menjadi node pertama chain. Kemudian insert Twitter di indeks 12 karena kosong, jadi node pertama chain. Kemudian insert TikTok, yaitu dia di indeks ke-7, jadi kosong, karena kosong, jadi node pertama chain. Kemudian selanjutnya insert zoom.us yang dimana dia merupakan indeks 11, tapi karena ada Facebook dan Instagram, dia mengalami collision lagi. Tapi zoom.us itu disambung di paling belakang karena dia eh, dengan open hashing. Jadi chain indeks 11 itu adalah facebook.com, instagram.com, dan zoom.us.
Kemudian yang selanjutnya, eh, kita menginsert traveloka.com. Yang dimana langkah pertama itu kita hitung hash traveloka.com. Di sini di awal tadi saya sudah menghitungnya yang dengan total eh, ketika dihitung dengan ASCII dia totalnya itu adalah 1334 mod 20 jadi dia 14. Jadi hash traveloka.com itu adalah 14. Kemudian kita langkah kedua cek indeks 14. Apakah indeks 14 itu kosong? Jadi di sini apa kita lihat indeks 14 itu kosong, jadi dia tidak terjadi collision. Kemudian langkah yang ketiga, Traveloka itu langsung kita masukkan saja ke indeks 14. Jadi traveloka.com itu menjadi node pertama chain di slot tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita untuk find traveloka.com. Jadi sekarang kita cari traveloka.com-nya itu di tabel. Yang pertama itu kita hitung hash travelokanya yang dimana yaitu tadi 1334,20 yaitu 14. Kemudian kita pergi ke indeks 14. Langkah ketiga kita cek node pertama di chain indeks 14 isinya eh, traveloka.com. Jadi cocok. Jadi traveloka.com itu ditemukan dan hanya butuh satu perbandingan. Kemudian kita mendelete github.com dengan open hashing. Jadi sekarang kita hapus github.com-nya. Yang pertama itu eh, tadi kita sudah menemukan hash di github.com itu adalah 1008.20 yaitu 8. Jadi langkah kedua kita pergi ke indeks 8. Kita pergi ke indeks 8. Jadi kita tengok, kita lihat di sini chain di indeks 8 itu node pertamanya adalah github.com. Jadi dia ketemu. Jadi kita menghapus node github.com dari link list karena github.com adalah satu-satunya node di indeks 8. Jadi setelah dihapus, indeks 8 ini langsung kosong. Makanya di sini dicoret. Sebelum delete indeks 8 github.com itu nol. Setelah delete indeks 8 nol kosong bersih. Jadi, delete open hashing sangat mudah, cukup buang node dari link list, kemudian selesai. Langsung, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, 2B, yaitu closed hashing, yang dimana ini linear probing. Jadi, soal yang kedua ini kita menggunakan closed hashing dengan linear probing, yang dimana konsep dasarnya itu adalah semua data disimpan dalam satu array yang sama. Jadi tidak ada link list tambahan dari luar tabel. Kalau slot yang dituju sudah terisi, nanti kita geser ke slot selanjutnya. Satu-satu ke eh, satu-satu ke kanan, kemudian sampai ketemu yang kosong. Jadi rumus probingnya itu yaitu HKI, kemudian HKI plus I mod 20. I-nya itu dimulai dari 0, jadi kalau collision I jadi 1, lalu 2, dan seterusnya. Di sini dapat kita lihat, saya menginsert semua 9 data satu persatu. Yang dimana ini state awal setelah diinsert. Kemudian dapat kita lihat insert google.com yang dimana hashnya itu 2, cek indeks 2, kosong, jadi masuk indeks 2, kemudian insert youtube.com yang dimana itu adalah hash ke-6, jadi cek indeks ke-6, kosong, masuk indeks 6, kemudian insert facebook.com yaitu hash 11, jadi cek indeks 11, kosong, masuk indeks 11. Kemudian yang selanjutnya insert instagram.com hash 11. Jadi
kita cek indeks 11 itu terisi facebook.com. Jadi dia itu collision. Jadi I-nya itu sama dengan satu. Kemudian berarti kita cek indeks 11 tambah satu. Jadi lanjut ke 12. Dan ternyata 12 itu kosong, maka kita masuk ke indeks 12. Dan selanjutnya kita masuk insert github.com yang dimana hashnya itu 8, kita cek indeks 8 dan dia kosong, maka dia masuk ke indeks 8. Yang selanjutnya insert shopee.com, dia di hash 9, jadi cek indeks 9, dia kosong, masuk indeks 9. Kemudian kita insert twitter.com, namun hashnya itu adalah 12. Kita cek indeks 12, ternyata dia sudah terisi dengan instagram.com, jadi dia collision. Jadi I-nya sama dengan satu, kita cek dengan kita jumlahkan 12 tambah satu, yaitu 13. Kita cek indeks 13, ternyata dia kosong, maka dia masuk ke indeks 13. Kemudian yang selanjutnya, eh, insert tiktok.com yang dimana hashnya itu adalah 7. Jadi kita cek indeks 7, dia kosong, maka dia masuk indeks 7. Dan selanjutnya yaitu kita masuk ke instantzoom.as yang dimana hashnya itu 11. Namun tadi 11 itu sudah terisi dengan facebook.com, jadi terjadi collision. Kita tambahkan satu lagi, dia adalah 12. Kita cek 12, ternyata sudah terisi dengan instagram.com, jadi collision lagi. Kemudian kita tambah satu lagi, dia 13. Kita cek 13, ternyata dia sudah terisi dengan twitter.com, jadi collision lagi. Maka kita jumlahkan lagi, I-nya sama dengan 3. Jadi kita cek indeks 14, ternyata kosong, maka dia masuk ke indeks 14. Jadi di sini dapat kita lihat yang terjadi itu instagram.com, twitter.com, dan zoom.as itu semuanya terpaksa kita geser ke kanan karena collision. Jadi sekarang indeks 11, 12, 13, dan 14 sudah terisi semua secara berjajar. Jadi ini namanya primary clustering. Data menumpuk di satu area dan semakin lama semakin panjang warisan tertentu. Baiklah, yang selanjutnya di sini kita akan menginsert traveloka.com. Yang dimana langkah yang pertama itu kita hitung hash travelokanya dulu, yang dimana kita sudah dapat tadi, yaitu 1334 mod 20, yaitu 14. Kemudian langkah yang kedua kita cek indeks 14, yaitu indeks 14 itu sudah terisi dengan zoom.as. Jadi collision dengan zoom.as. Kemudian langkah yang ketiga kita lakukan probing, yang dimana I-nya itu sama dengan satu. Kita cek eh, 14 tambah satu, yaitu indeks 15. 20, jadi 15 itu kosong, maka traveloka.com masuk ke indeks 15. Dan selanjutnya kita akan find traveloka.com. Jadi kita akan cari traveloka.com dengan langkah yang pertama kita menghitung hash traveloka.com, yaitu kita sudah dapat tadi, yaitu 1334 muat 20, yaitu 14. Kemudian langkah yang kedua kita cek indeks 14, yang dimana isinya adalah zoom.as, bukan traveloka.com. Jadi kita lanjut probe dengan langkah yang ketiga, kita cek indeks 15, isinya itu adalah traveloka.com. Jadi kalau traveloka.com sudah ditemukan, jadi kita butuh dua perbandingan untuk menemukan traveloka.com. Dan selanjutnya yaitu delete github.com, yang dimana ini menggunakan closet hashing. Jadi sekarang kita akan hapus github.com-nya di closet hashing. Jadi langkah yang pertama itu kita hitung hash github.com-nya itu yaitu 1008 mau 20, yaitu 8. Kemudian langkah yang kedua kita pergi ke indeks 8 dan kita menemukan github.com. Jadi langkah yang ketiga di sini adalah hal yang penting yang harus diperhatikan. Kita tidak boleh langsung mengosongkan indeks 8. Kenapa? Karena di closet hashing itu, proses pencarian data lain itu mengandalkan probing secara berurutan. Kalau misalnya indeks 8 dikosongkan begitu saja, nanti saat ada pencarian yang hashnya 8 dan datanya ada di indeks 9 atau seterusnya, program itu akan berhenti di indeks 8 yang kosong dan mengira data tidak ada, padahal sebenarnya datanya itu ada. Jadi solusinya itu kita beri tanda khusus disebut tombstone atau marker delete, yang dimana marker ini akan memberitahu program kalau slotnya itu sudah dihapus isinya. Tapi jangan berhenti di sini,
tapi kita harus terus lanjutkan probingnya. Jadi sebelum delete yaitu indeks 8 github.com yang dimana 148.212.4 dengan TTL 300. Setelah delete indeks 8, maka dia adalah delete tombstone marker. Jadi di sini dapat kita lihat kalau dia ditandai dengan delete. Kemudian yang selanjutnya adalah soal yang ketiga. Di sini, bandingkan hasil 2A dan 2B. Mana yang lebih efisien untuk kasus ini, mana yang lebih mudah di-delete. Jadi, di sini adalah soal terakhir yang dimana kita akan membandingkan dua metode tadi untuk dataset DNSCH ini. Jadi mana yang lebih efisien? Yang lebih efisien itu adalah open hashing untuk kasus ini. Kenapa? Karena pada closed hashing terjadi primary clustering yang dimana data menumpuk dari indeks 11 sampai 15. Contohnya jum.as tadi, kita butuh 4 langkah probing dan traveloka.com itu butuh 2 langkah. Semakin banyak data yang masuk ke area yang sama, maka nanti semakin panjang barisan tumpukan itu dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk insert maupun search. Sedangkan pada open hashing tidak ada clustering, jadi data yang collision cukup masuk ke chain-nya sendiri dan tidak mengganggu slot lain sama sekali. Jadi, mana yang lebih mudah delete? Open hashing jauh lebih mudah untuk operasi delete. Yang dimana ketika open hashing, tinggal hapus node dari link list. Jadi kita tidak perlu khawatir jadi tidak perlu khawatir apapun, langsung selesai. Di close hashing, kita harus pakai tombstone. Jadi ini menambah kerumitan karena yang pertama, program itu harus membedakan antara slot yang memang kosong dari awal dan slot yang bertanda delete. Yang kedua, slot delete tetap memakan tempat di tabel meskipun datanya itu sudah dihapus. Yang terakhir yaitu kita memerlukan logika tambahan untuk mengelola tombstone itu. Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu fungsi hash sgSum-modulo ini menghasilkan collision di indeks 11 untuk Instagram dan zoom.as. Yang kedua tanpa collision handling, kedua data itu tidak dapat masuk ke tabel. Yang ketiga, ada open hashing itu menyelesaikan collision dengan links per slot. Jadi dia sederhana karena tidak mengganggu slot lain dan delete dengan mudah. Yang keempat, close hashing itu menggunakan linear probing yang dimana semua data dalam satu array, tapi rentan clustering dan delete memerlukan tombstone. Dan yang terakhir adalah untuk kasus data set dan SCH ini, open hashing terbukti lebih efisien dan lebih mudah dikelola. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.